ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Pak Bu sekalian? Sehat? Ibu-ibunya uang belanjanya sudah terpenuhi apa belum? Bapak-bapak sudah memenuhi kewajibannya belum? Sudah ya. Tapi sebelah kanan saya ini masih ada muka-muka yang senyumnya itu tidak lepas. Bisa jadi uang belanjanya kurang gitu ya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir bermajelis ilmu dalam rangka membahas tentang tema penting, tema yang menentukan kita. Karena tadi disampaikan innamal a'malu bi khawatimiha. Karena suatu amalan itu tergantung pada penutupnya, akhirnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai istilah kata kita ini sudah larinya cepat ketika lomba lari itu. Nah, pas terakhirnya kehabisan energi, malah tergoda dengan es buah gitu kan, tergoda sama apa Bu, es krim gitu, es teh, finishingnya nggak bagus gitu. Makanya orang yang beriman itu adalah orang yang visioner, melihatnya itu ke depan. Masa lampau itu jangan terlalu diingat-ingat deh. Meskipun ibu-ibu itu mudah memaafkan, tapi sulit untuk memaafkan. Betul Bu? Itu enggak Pak, ibu-ibunya Pak? Memaafkannya mudah, tapi melupakannya susah. Cukup itu menjadi sebuah pelajaran. Kalau itu dosa, tinggal bagaimana kita tutup dengan taubatan nasuha. Kalau itu sebuah kebaikan, bagaimana sembunyikan kebaikan itu, jangan diceritakan ke sana kemari, karena khawatir tidak menjadi pahala, justru hanya sia-sia saja. Salam dan salawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berharap Bapak Ibu fokus ya, karena kita akan berusaha menyampaikannya dengan detail ya, tahapan per tahapannya dari proses sakaratul maut sampai nanti memandikan. Ya, adapun nanti kalau toh ada pertanyaan silahkan ditulis biar cepat dan efektif ya. Nggak usah siapa-siapa, nanti ditulis saja. Meskipun bapak-bapaknya nggak apa-apa, ditulis saja biar cepat saja. Baik, kita akan memulai dari proses sakaratul maut. Yang Nabi sampaikan, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakitnya. Ada sesuatu yang sangat menyakitkan, yaitu ya pas sakarat itu. Gitu ya. Makanya tadi disampaikan, kalau orang-orang kafir itu dipukul wajahnya oleh malaikat, dipukul dadanya, keluar kamu jiwa yang buruk kepada kemurkaan Allah. Nah, tergantung kita Bapak Ibu sekalian. Kalau orang yang beriman, wahai orang beriman, keluarlah kamu dari tubuhmu dengan menuju apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya seperti air yang mengalir. Meskipun tetap ada rasa sakitnya. Supaya tidak ada rasa sakit gimana Pak? Kematian yang tidak ada rasa sakit itu gimana? Mati syahid. Meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan sakaratul mautnya seperti digigit semut. Sakit nggak Pak digigit semut?
Ya sakit dikit aja, setelah itu hilang. Nah itulah kematian yang luar biasa, yang istimewa. Baik, di saat sakarat, apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk mentalkin, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kepada mauta. Ini yang kadang salah menerjemahkan mauta. Mauta itu bukan orang yang sudah meninggal. Mauta di sini kalau kita buka dalam kamus-kamus bahasa Arab adalah al-muhtadir. Al-muhtadir itu siapa? Orang yang sedang sakarat. Jadi jangan sampai dipakai ya hadis ini untuk mentalkin orang yang sudah mati. Tapi orang yang sedang sakarat. Ya, maka talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tadi sudah dijelaskan. Ya, tapi yang perlu kita titik tekankan di sini, Bapak Ibu sekalian, seseorang mudah atau tidak mudahnya mengucap kalimat ini itu disesuaikan dengan kebiasaannya. Kullu insanin mata ala ma'asha alaih. Karena setiap orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Contoh nih, Imam Mujahid ya pernah berkisah demikian. Ketika sedang sakarat, yang ada dalam memori kita, dalam benak kita itu cuma dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, siapa yang menjadi teman dekat kita? Itu yang kita ingat itu. Kalau teman dekat kita Quran, maka kita akan baca Quran. Gitu ya. Yang kedua, ucapan-ucapan yang menjadi kebiasaan kita setiap saatnya. Apa ucapan setiap saatnya kita itu? Maka beliau berkisah tentang orang yang terbiasa bermain catur di zaman beliau itu, ketika datang sakaratul maut, kemudian orang-orang di sekitarnya mentalkinnya, ya fulan kul la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Apa yang diucapkan? Justru kalimat yang keluar justru kalimat sekat. Kenapa kalimat sekat? Memang ucapan itu yang terbiasa. Begitu ya. 3 rumah dari orang tua saya itu bapak-bapaknya, was hati-hati bapak, sukanya nonton sinetron, per episode diikuti. Nah ibu-ibu yang sering nonton drama Korea, hati-hati ya, ini peringatan betul ini tentang kebiasaan kita, tentang hobi kita apa. Jadi malam hari itu bintang filmnya itu ditonjokin lah, keluarlah saus merah itu lah. Ya, namanya film kan bohongan itu, Pak. Ibu-ibu saja kadang-kadang ikut-ikut nangis. Orang itu bohongan kok gitu ya. Nah, tapi nggak tahu di malam hari itu tiba-tiba badannya itu kejang-kejang gitu, Pak. Sakarat, Pak. Langsung sakarat. Orang-orang pada bingung karena pas nonton film itu dia pada kondisi sehat, bugar, nggak ada masalah, gitu kan. Nah, yang mengerikan saat itu yang dikisahkan oleh kakak saya, sebelum dia mengebuskan nafas terakhirnya, dia sebut nama bintang film itu sebanyak 3 kali. Gak usah sebutkan nama bintang filmnya siapa, nanti jadi fitnah lagi. Ya, itu pertanda apa? Kita mati sesuai dengan kebiasaan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, yang di mobil-mobilnya masih terdengar musik dan nyanyian, ganti. Hidup ada pilihan, harus berani Pak ya, mengambil pilihan yang terbaik yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita terbuai terus gitu kan. Ustaz, tanpa nyanyian hidupku gelap. Apa itu? Ya, kan ada yang seperti itu. Saya menyampaikan nyanyian malah, Ustaz, nyanyian musik itu bagian daripada kehidupanku. Kalau saya tidak ada itu, Ustaz, udah mungkin saya ini sudah mati. Loh, kok sampai segitunya gitu kan? Maka ibu sambil bersihin lantai, sambil masak, jangan nyanyi sakitnya tuh di sini, jangan Bu. Nanti pas sakarat bukan la ilaha illallah, malah sakitnya tuh di sini. Apa lagunya Bu? Nggak boleh hafal. Kenapa demikian harus mengucapkan kalimat ini? Karena Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini ada sebuah kisah Bu, saya angkat. Imam Al-Qurtubi berkisah tentang gurunya beliau, Abul Abbas Ahmad bin Umar, pernah menjenguk seseorang yang bernama Abu Ja'far. Jadi saat itu sedang sakarat.
Nah, ketika ditalkin la ilaha illallah, orang tadi malah menjawab la gitu ya. Nah, tapi saat itu nggak jadi ninggal gitu ya ceritanya. Siuman lagi, istilahnya sadar lagi dan ditanya. Setelah ditanya, kenapa engkau tadi ketika kami ucapkan, kami memerintahkanmu untuk mengucapkan la ilaha illallah, kamu bilang la. Beliau menjawab, atani syaitanani an yamini wa an shimali. Telah datang kepadaku dua setan dari arah kanan dan arah kiri. Kemudian salah satunya berkata, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi itu adalah sebaik-baik agama. Kemudian saya jawab, la, tidak. Kemudian sebelahnya mengatakan, mut nasraniyan, matilah kamu dalam keadaan Nasrani, karena agama Nasrani adalah sebaik-baik agama. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran yang perlu kita ambil? Kalau ada keluarga kita yang sedang sakarat, dampingi, kawal betul. Karena itu kondisi yang sangat-sangat berat bagi dirinya. Banyak godaan. Bahkan Nabi saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhattabani syaitanu indal maut. Ya Allah, saya berdoa kepadamu dari kerasukan setan di saat sakarat. Ya, termasuk di sini juga pesan kita kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sakit atau keluarga kita sakit, seringan apapun itu sakit, jangan dibawa ke rumah sakit yang kita nggak percaya dengan siapa? Dokter-dokter dan sebagainya. Tentunya yang jelas-jelas non. Kenapa demikian? Ada kalanya Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa mendampingi orang tua kita. Kapan? Kalau di rumah sakit. Ketika ada tindakan, ketika masuk ruang ICU misalnya. Nah, kita pas nggak ada di situ. Nah, ini orang ini punya kepentingan tuh. Bapak Ibu kita sedang sakarat. Nah, dibimbing. Nauzubillah. Dan juga pesan kita juga terkait hal yang seperti ini. Kalau punya orang tua, tolong rumahnya jangan jauh. Bila perlu satu rumah. Ini kejadian dekat pesantren kita, 3 hari baru ketahuan meninggal, dan meninggalnya di mana, Bu? Di kamar mandi. Anak-anaknya di mana? Nggak tinggal satu rumah. Artinya kalau punya bapak ibu sudah tua, tolong, meskipun berat, ya tinggal sama orang tua itu berat nggak, Bu? Berat. Semakin tua itu semakin kayak anak, gampang lupa lagi. Orang disuguhin sarapan, ngomongnya sama tetangga, nggak tahu tuh di rumah sih itu nggak pernah dikasih sarapan. Nah, itu namanya orang tua. Ya, tapi harus didampingi. Bapak Ibu sekalian, karena khawatir. Lagi-lagi karena khawatir dia meninggal dalam keadaan seperti itu, apalagi sampai di kamar mandi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, memejamkan kedua mata. Untuk doa memejamkan kedua mata, ini kita belum mendapatkan dalil yang sahih ya, dan memang tidak ada doa dan zikir khusus ya. Tapi kalau mendoakan setelah meninggal ada, nanti kita baca. Tapi perintahnya untuk memejamkan kedua matanya. Idza hadartum mautakum fa ahmidul basar fa inal basara yatba'ur ruh wa qulu khairan fa innahu yu'ammanu ala ma qala ahlul mayyit. Jika kalian menghampiri orang yang meninggal dunia, maka tutuplah matanya. Kenapa harus ditutup? Ya, banyak penjelasan para ulama, supaya pandangannya tidak mengerikan ya. Kalau jenazah itu kan terbelalak biasanya kan. Karena apa? Innal mauta atau innal maita idza qubida tabi'ahul basar. Karena orang meninggal itu kalau pas dicabut itu akan diikuti oleh pandangannya. Maka cenderungnya membuka apa menjem? Ngebuka mata itu. Maka diperintahkan untuk menutup atau memejamkan kedua matanya, dan perintah yang kedua apa? Dan berkatalah yang baik di sisinya. Jangan ngomong macam-macam. Kayaknya bapak kita ini nggak pernah sholat loh, kayaknya masuk neraka. Jangan. Itu diaminkan oleh siapa? Para malaikat. Berkata-kata yang baik di sisinya sesaat setelah meninggal dunia itu. Nah, kemudian mendoakan mayit. Ini doa Pak yang diajarkan Nabi ketika Abu Salamah itu meninggal dunia. Allahumma firli Abi Salamah. Siapa yang siap mau didoakan ini? Ada?
Jadi kita sudah mulai ganti doa-doa untuk orang yang meninggal dunia dengan doa ini. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Kalau kita tidak mengenal seseorang itu, kalau yang meninggal laki-laki ya cukup Allahumma fir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya dan jadikanlah ia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wahlufu fi akibihi fil ghabirin, dan berilah ganti yang lebih baik bagi anak keturunannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kami dan dirinya. Ya, wafsah lahu fi qabri. Nah, silahkan, ini biasanya saya sudah dapatkan itu. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terangilah kuburnya. Itu sudah pas. Tapi kalimat semoga husnul khotimah itu perlu dikaji. Semoga husnul khotimah. Kalau orang masih hidup kita doakan pas. Tapi kalau sudah meninggal dunia itu perlu dikaji ya, kalimat semoga husnul khotimah. Karena husnul khotimahnya sudah terjadi gitu loh. Penghujungnya itu sudah terjadi gitu. Akhirnya itu sudah terjadi. Tinggal kita doakan ampuni dirinya, angkat derajatnya. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan ganti yang lebih baik. Jangan macam-macam Bu ya. Ini kadang-kadang ganti yang lebih baik. Berarti kalau aku mati duluan suamiku dapat istri baru. Nah, jangan ke sana dulu. Lebih baik itu banyak ya. Lebih baik itu banyak. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, mengikat dagu si mayit. Jadi ketika sudah meninggal, ini dagu itu cari kain, ya, diikat supaya mulutnya tertutup. Dan ini saya melihat masih sebagian-sebagian ya mempraktekkan ya. Masih banyak yang belum mempraktekkan ini. Tapi ini dilakukan dalam rangka untuk menutup mulut supaya tidak terbuka. Ya. Kemudian menutupnya dengan kain. Orang meninggal jangan dibuka, Bapak Ibu sekalian. Nanti lewat sana, lewat sini, dilihat mengerikan nggak kira-kira Bu? Nah, orang Indonesia itu takut sama orang mati, ya nggak? Kalau mau dites ini, belum tentu ini. Kalau melewati kuburan pada berani semua. Padahal namanya jin itu, namanya arwah gentayang kan sudah nggak ada itu. Dalam Islam memang nggak ada. Kenapa kita takut sama orang mati? Sama orang mati. Dan tidak ada istilah jenazah itu kalau dilangkai, hidup itu nggak ada. Ya. Yang hidup apa? Diloncati kucing ya, hidup itu nggak ada ya, seperti itu. Baik, ini menutupnya dengan kain. Kemudian selanjutnya mengumumkan kematian. Nah, ini penting. Bapak Ibu sekalian, jika ada salah seorang kerabat kita atau teman-teman kita yang meninggal dunia, begitu ya, sebisa mungkin segera untuk diumumkan kepada orang-orang soleh. Di sini letaknya kita. Kira-kira dulu sewaktu di dunia itu banyak berbuat kebaikan kepada orang lain apa tidak? Ini letaknya di sini. Kalau kita banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, insya Allah ketika kita meninggal dunia banyak orang yang berempati, banyak orang yang akan terdorong untuk datang mendoakan kita. Dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi bersabda, "Ma min mayyitin", tidaklah seorang yang meninggal dunia, tusolli alaihi jama'atun minal muslimin, kemudian dia disolati oleh jamaah kaum muslimin, fayablughuna mi'ah, yang jumlahnya sampai 100 orang, ya, 100 orang, dan semuanya memohonkan ampunan dan semuanya mendoakan kebaikan kepada si mayit, maka Allah akan kabulkan itu semuanya. Kira-kira yang ada di sini sudah ada 100 apa belum? Sudah ada. Dan cek di daftar gitu. Kita cari 100 orang. Kalau dalam riwayat yang lain 40 orang, tapi ada syaratnya yang mereka tidak menyekutukan Allah. Gitu. Dua. Yang ketiga, 3 soft. 3 soft. Nah, keberadaan orang-orang soleh ini penting hadir untuk memintakan ampun kepada si mayit.
Bila perlu, yang datang itu adalah orang-orang alim. Sebagaimana di zaman Nabi, ketika ada seorang marbot meninggal dunia, habis sholat subuh Nabi kehilangan si marbot ini. Kemudian Nabi bertanya, di mana dia? Ya Rasulullah, semalam telah meninggal dunia. Nabi langsung bertanya, afala kuntum adzantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahukan aku akan kematian si fulan itu? Nah, Nabi melihat para sahabat itu ada kesan. Apa kesannya, Pak? Meremehkan status marbotnya itu. Kalau yang meninggal Abu Bakar dikasih tahu nggak kira-kira Nabi? Pasti dikasih tahu. Karena yang meninggal marbot, mungkin begitu ya. Jadi di zaman Nabi itu sudah ada marbot, Mas. Akhirnya Nabi berkata, "Dulluni ala qabri." Tunjukkan kepadaku di mana letak kuburan si fulan itu. Karena beliau diarahkan sampai di kuburan, beliau sholat jenazah di situ. Jadi sholat jenazah itu boleh di mana, Bu? Di kuburan. Kalau memang kita tidak sempat menyolati di rumahnya atau di masjidnya. Kalau saya buka-buka pendapat Imam Mazhab yang ada, itu boleh sampai 1 bulan. Artinya kalau kita pulang kampung, tahu tetangga kita meninggal, kita belum sempat takziah, mungkin hari kedua, hari ketiga, kita datang, itu ternyata ada yang membolehkan sampai 1 bulan lamanya. Ya, tapi kalau sudah 1 bulan kayaknya sudah bagaimana begitu ya. Nah, setelah itu Nabi sholat, setelah Nabi sholat, apa yang beliau sampaikan? Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Ketahuilah, kuburan-kuburan di sini, ini semuanya dipenuhi dengan kegelapan. Artinya apa? Kuburnya gelap-gelap semua. Kata Nabi, wa innallaha azza wa jalla yunawiruha bisolati alaihim. Nah ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerangi kubur-kubur mereka dengan salatku terhadap mereka, kepada mereka. Di sini Nabi, kalau sekarang itu pewaris para nabi itu siapa? Bapak Ibu sekalian, para ulama. Artinya keberadaan seorang alim, orang yang soleh, yang menyolati kita, itu luar biasa. Sebagaimana Nabi menyolati kuburan-kuburan yang sebelumnya gelap, itu menjadi terang. Maka rugi Bapak Ibu sekalian kalau kita selama ini gitu ya, bahasa saya, hidup kesana kemari, kok nggak ada satu ustadz pun yang kenal antum, itu rugi. Rugi betul. Nggak ada satu alim pun yang kenal antum. Kalau kita meninggal, kok nggak ada ustadz yang berempati untuk datang, itu berarti rugi. Seorang alim di sini ya, atau orang-orang soleh. Jadi kalau ustadz, kalau saya meninggal kan yang penting tetangga-tetanggaku ustadz yang datang. Tetangga-tetangga itu belum tentu sholat, benar nggak Bu? Tapi kalau teman-teman yang soleh seperti ini, sudah pasti sholat. Doanya mereka insya Allah diijabahi. Itu seperti itu. Makanya jangan sampailah kita ini hidup ke sana kemari, nggak dikenal sama orang-orang soleh, atau nggak ada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sehingga di saat kita meninggal dunia, nggak ada orang yang terdorong untuk datang. Malah semuanya bilang, alhamdulillah fulan mati, mampus. Ada yang begitu coba. Karena tanda kita baik atau tidak baik, kapan Bu? Nah, Nabi pernah kan duduk dengan para sahabat. Ada jenazah yang diberangkatkan. Jenazah yang pertama ini ada orang yang baik, orang yang soleh. Para sahabat membicarakan kebaikannya. Mungkin kalau bahasa kita, fulan itu rajin sholat. Kalau ke masjid pasti di shop yang pertama. Mungkin begitulah Pak ya. Baiknya. Kata Nabi apa? Wajabat, pasti. Pasti. Kemudian tidak lama dari itu ada jenazah lagi yang diberangkatkan. Tapi jenazah yang kedua ini jenazah yang tidak baik. Mungkin kalau di sekarang itu alhamdulillah bulan mati, ayam aman, motor aman, istri aman. Wah, bahaya banget ini kalau sudah istri. Nah, kata Nabi wajabat pasti. Nah, saat itu ada yang bertanya, ma makna wajabat ya Rasulullah? Apa arti pasti itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, hadza asnaitumu khaira wajabat ahul jannah. Jenazah yang pertama yang engkau sebut-sebut kebaikannya, pasti dia masuk surga. Sedangkan jenazah yang kedua yang engkau sebut-sebut keburukannya, pasti dia masuk neraka. Antum syuhada'ullah fil ardi. Karena kalian semua adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Maka nggak perlu tuh imamnya, apakah jenazah ini khair?
Khair gitu kan. Khairnya juga kayak terpaksa gitu kan. Khair gitu. Ya gimana Bapak Ibu sekalian nggak jawabnya khair? Coba pertanyaan dua, apakah jenazah ini khair atau syarrun? Nah, itu baru ada pilihan. Bisa kita jawabnya syar gitu kan, jangan. Ini persaksian. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, nggak usah dijawab, gitu ya. Meskipun ini ya tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya untuk bertanya yang seperti itu. Baik, ini terkait mengumumkan kematian. Jadi kalau ada yang meninggal, jangan diam-diaman, umumkan, terutama kepada orang-orang soleh. Baik, selanjutnya ini pesan dari Nabi untuk menyegerakan prosesi jenazah. Nabi bersabda, asri'u bil janazati fa in taku sholihatan fa khairan tuqaddimunaha. Segerakanlah penyelenggaraan jenazah itu. Jika yang meninggal itu orang soleh, yang telah menyegerakannya kepada kebaikan. Atau kalau saya sering terjemahkan, kebaikan sudah kamu berikan untuknya. Gitu ya. Tapi kalau dia bukan orang yang soleh, maka kalian telah apa? Menahan keburukan di atas pundak-pundak kalian. Dari sini Bapak Ibu sekalian, nggak ada istilahnya mengurusi jenazah itu nunggu anaknya kumpul, itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita seperti itu berarti kita nggak kasihan sama yang meninggal itu. Bapak Ibu kita itu. Coba mindsetnya sudah harus dirubah ya. Jangan sampai ikut-ikutan, pokoknya harus kumpul, pokoknya harus kumpul. Meninggalnya pagi ini, baru datang semua besok sore, baru diurus besok sore. Kasihan nggak orang tua kita? Kasihan. Padahal dengan kumpulnya anak itu, apakah merubah, akan menambah kebaikan seorang bapak? Jawabannya tidak. Apakah akan mengurangi dosa-dosanya? Jawabannya tidak. Nah justru Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah peristiwa, saya hadir saat itu dan sangat-sangat ya agak kecewa lah ya. Jadi yang meninggal itu masih ada saudara lah dengan istri ya. Meninggalnya jam 3 dini hari, saya langsung berangkat, nggak ada subuh sudah sampai. Yang hadir banyak, tetangga, jamaah masjid banyak sekali. Tapi di saat itu apa? Jenazah ini nggak ada pergerakan. Ya memang mati kan, nggak ada pergerakan. Maksudnya gimana Pak? Ya. Jadi nggak segera diurus gitu Pak. Jam 6 nggak ada pergerakan, setengah 7 nggak ada, jam 7 perut kan sudah mulai meronta-ronta ya. Akhirnya tetangga-tetangga dan juga pas hari itu adalah hari aktif ya, bukan hari libur ya, mulai satu persatu ya mundur ke belakang kan, sampai jam 8 nggak gerakan, jam 9, jam 10 baru ngeluarin bak-bak macam-macam lah itu. Dan selesai jam 11, diberangkatnya setengah 12, pas nguburinya nabrak waktu zuhur. Apa yang rugi di sini Bapak Ibu sekalian? Yang rugi adalah karena tidak menyegerakan ini, sehingga yang datang pagi-pagi tadi, saya pastikan yang datang ba'da subuh itu insya Allah orang-orang soleh. Tapi kalau datang ke tempat itu dan jenazah itu belum dimandikan, belum dikafani, mungkinkah mereka bisa mensolatinya? Jawabannya tidak bisa. Orang belum dimandikan. Dan dalam fikihnya justru kalau ada yang meninggal segera mandikan. Karena ruas-ruas ini masih bisa digerak-gerakkan. Tapi kalau sudah 3 jam, 4 jam sudah kaku. Baju nggak bisa dilepas secara normal, harus digunting. Kalau sudah kelamaan, maka perintahnya Pak, segerakan, dimandikan, segera dikafani. Supaya yang hadir-hadir itu, karena memang ada urusan dan sebagainya, bisa mensolati terlebih dahulu. Kan lumayan itu kan pagi hari itu datang. Jadi ini yang harusnya kita pahami, bukan malah kita kasihan sama anak ini dan sebagainya. Nah itu nggak ada seperti itu, karena kita lebih mengutamakan si mayit ini. Baik, selanjutnya mengeluarkan tanggungan dari harta peninggalan. Yang pertama, membeli kain kafan itu dari mana Bapak Ibu sekalian? Harta si mayit. Ya, silahkan diambil untuk beli kafan dari harta si mayit. Kain kafan apakah harus bagus Ustaz? Jawabannya tidak, karena kain kafan itu akan rusak dengan segera kata Nabi. Orang yang hidup itu lebih layak memakai pakaian yang bagus. Kalau
pakai pakaian ihram bagaimana Ustaz? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, kenapa demikian? Karena itu bagian dari bentuk mubazir, menyia-nyiakan kain yang harganya cukup mahal. Begitu. Dan memang kita tidak dapati kan sebuah riwayat di mana Nabi memerintahkan para sahabat atau para sahabat ketika meninggal dunia berpesan untuk dikafani dengan kain ihram. Kita tidak dapatkan itu, maka kita nggak berani untuk mengatakan bolehnya menggunakan kain kafan dari kain ihram. Itu seperti itu. Sebisa mungkin ya dari kain yang tidak terlalu mahal ya. Karena dia akan rusak dengan sendirinya, gitu ya. Karena dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, itu menjaga sesuatu itu supaya tidak sia-sia. Sampai urusan kafan saja nggak boleh mahal itu. Karena kalau mahal sia-sia itu harta. Kalau ada jenazah ternyata ada gigi apa Bu? Emas. Dan dimungkinkan ketika meninggal itu dilepas tidak bukan menyakiti ya. Karena udah mati nggak sakit ya. Ya tidak terlalu susah untuk melepasnya. Itu harus dilepas. Karena itu menjadi harta yang harus diwariskan. Kemudian juga pesan kita terkait masalah kafan itu nanti. Ingat Bapak Ibu sekalian, kain kafan itu tidak berkantong. Bisa dipahami? Berarti nggak bisa bawa bawa HP lagi. Aku lagi disiksa, tolong buka kuburku. Nggak bisa. Karena nggak berkantong dan nggak boleh kita membuat kantong-kantong di kain kafan kita itu. Berarti apa? Jangan terlalu ambisi terhadap dunia. Karena itu semua nggak kita bawa mati. Baik, membayar hutang si mayit. Ini ada sebuah kisah, Bapak sekalian. Ada sebuah kisah. Jadi saat itu Nabi diminta untuk mensolati salah seorang jenazah. Nah, ketika beliau mau takbiratul ihram begitu, tiba-tiba beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Ditanya, na'am ya Rasulullah, dinaron. Ya Rasulullah, orang ini punya hutang 2 dinar. 1 dinar itu kan 4,25 gram. Berarti kalau 2 dinar berapa Pak? 8,50. Ya, segitulah. Kalau uang berapa berarti? Ya, mungkin sekitar 12-an juta lah mungkin sekarang. Ya. Nah, Nabi yang semula mau Allahu Akbar nggak jadi. Dia mundur. Berdirilah sahabat Abu Qatadah. Ya Rasulullah, 2 dinar itu biar saya yang bayar. Saya akan lunasinya. Nah, saat itu Nabi baru mau balik lagi dan beliau menyolatinya. Begitu. Nah, setelah berlalu 1 hari, Nabi bertemu dengan sahabat Abu Qatadah, ditanya, wahai Abu Qatadah, apa yang sudah kamu lakukan dengan 2 dinar itu? Sahabat Abu Qatadah baru ingat, oh iya, ya Rasulullah meninggalnya baru kemarin, saya belum sempat membayarkannya. Nah, setelah itu Abu Qatadah langsung membayarkan 2 dinar itu, dilunasinya. Setelah dilunasi, beliau datang menghadap kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, 2 dinar itu sudah saya bayarkan. Apa kata Nabi? Ya, wahai Abu Qatadah, ketahuilah, setelah hutang si mayit itu kamu bayar, kulitnya sekarang sudah menjadi dingin di dalam kuburnya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau kita berbicara ya tentang hak dan kewajiban ya, ketika hutang itu sudah ada yang nanggung Pak, berarti kan tanggung jawab hutang itu sudah pada siapa? Penanggungnya kan? Penanggungnya. Artinya secara kewajiban mengembalikan hutang sudah pada Abu Qatadah. Tapi ternyata itu tidak seperti itu. Selama hutang itu belum dibayarkan, meskipun ada yang menanggung, nah, jenazah tadi merasakan siksa dalam kuburnya. Maka bapak-bapak yang sering jalan, modusnya nggak bawa dompet, tolong bertobat kepada Allah. Pas mau bayar, ica-icanya, waduh aku nggak bawa dompet, tolong bayarin dulu. Bayarin dulu itu minta apa? Pinjam. Pinjam, nah, ingat. Ibu-ibu ada yang begitu Bu. Kalau jalan-jalan nggak bawa dompet sengaja gitu kan. Nanti basa-basi lagi. Nah, ibu-ibu saya ingatkan tuh, jarum pentol tuh. Kalau minjem jarum pentol jangan pakai minjem deh. Minta aja.
Nggak usah nggak apa-apa muka-muka apa itu tembok, nggak apa-apa. Minta aja. Karena apa? Yang sepele-sepele ini justru mudah lupa daripada yang besar. Kalau ibu hutang 30 juta, ingat terus tuh. Tapi kalau hutang 1 jarum pentok, biasanya kita sering lupa. Nah, itu harus diingatkan. Kemudian melaksanakan wasiatnya, sepertiga dari harta yang sisa setelah dipotong hutang sang mayit. Di antaranya di sini yang terpenting adalah apa, Bapak-Ibu sekalian? Ini yang juga masih belum diterapkan ya. Jadi suami meninggal, itu harusnya apa Bu yang dilakukan? Kalau dia punya harta, segera hartanya dibagi sesuai dengan hitungan waris. Kalau tidak seperti ini, yang akan ada justru kezaliman. Benar nggak Bu? Suami meninggal atau istri meninggal. Suami ini kaya Bu, Pak. Ya, meninggalkan harta. Punya anak-anak juga. Berhubung istrinya masih muda, kira-kira setia nggak menikah atau buru-buru menikah? Tergantung Ustaz. Ibu-ibu kalau suami meninggal duluan nikah lagi nggak kira-kira? Bener Bu, luar biasa ini. Enggak Pak katanya Pak, enggak mau menikah Pak. Sekarang Ustaz. Ya nanti lihat situasi dan kondisi. Kalau lebih ganteng, lebih baik, lebih soleh, kenapa tidak? Nah, di sini ketika dia tidak membagi hartanya secara waris, yang punya suami saja, gitu ya. Nah, kemudian si istrinya itu menikah dengan orang lain, ternyata orang lain tadi ya juga nggak paham agama, justru dia akan memakai uangnya siapa? Harta si suaminya tadi, yang harusnya untuk anak malah dihabiskan sama suami. Apalagi ikut judi online lagi, udah habis semuanya. Sehingga yang harusnya haknya anak tidak ditunaikan. Baik, selanjutnya dilarang meratapi mayit, niyaha ya. Bisa dengan memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan semisalnya ya. Karena Nabi bersabda, "Man niha alaihi wa adzabu biman niha alaihi." Siapa yang meratapi pada mayit, maka mayit tersebut akan disiksa dengan ratapan kepadanya. Ini juga sudah didudukan oleh para ulama. Jadi begini Bu, kalau kita tidak berpesan, itu tidak masalah. Misalnya kita ini meninggal, anak kita ada yang meratapi sampai mukul-mukul pipi, gundulin rambut begitu, itu kan nggak boleh. Apakah si mayit itu akan mendapatkan siksa? Jawabannya tidak, kecuali dia berpesan kepada anaknya. Nak, kalau saya mati, tolong tampar-tampar pipimu. Nah, itu baru kita si mayit dapat dosanya. Ini dijelaskan dalam hadis yang lain terkait kalau diwasiatkan. Baik, selanjutnya tidak berihdat lebih dari 3 hari. Ihdat itu meninggalkan untuk berdandan. Kalau yang meninggal itu bukan suami, maka tidak boleh berihdat, berkabung lebih dari 3 hari. Nah, kalau yang meninggal suami baru wajib, bahasanya wajib ibu sekalian, untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Itu hukumnya wajib. Di waktu itu apa yang tidak diperbolehkan? Nah, di sini. Nah, ini. Di masa iddah, ada di masa ihdat itu seorang wanita tidak boleh menebar pesona. 4 bulan 10 hari sudah senyum-senyum sama laki-laki orang. Jangan. Gitu ya. Yang kedua, tidak boleh pakai minyak wangi, celak, pakaian yang indah, perhiasan, dan keluar rumah tanpa adanya hajat. Jadi 4 bulan 10 hari itu mutlak ibu-ibu kalau bisa di rumah, jangan pakai parfum, nggak usah dandan, di rumah saja. Ustaz, kalau ada yang melamarku boleh apa tidak? Nggak boleh. Bapak-bapak ini nggak sabar. Nunggu 4 bulan 10 hari dulu. Nunggu 4 bulan 10 hari itu. Selama 4 bulan 10 hari ini, kalau lamarannya secara jelas nggak boleh, tapi yang boleh itu secara kiasan. Kalau secara jelas itu kan, misalnya bahasa begini,
Umi gitu ya, masa Umi? Gak usah khawatir. Saya siap meneruskan estafeta perjuangan suami ibu. Itu jelas, gak boleh selama 4 bulan 10 hari ini. Ini saya ajari Pak ya. Yang boleh itu sepertinya wanita seperti engkau itu kalau punya banyak anak itu bagus sekali. Nah, itu kiasan. Kalau kiasan seperti ini boleh. Ya, tapi kalau jelas itu nggak boleh. Nah, Mbah, kok kayaknya tertarik banget, Mbah. Mbah Jo itu langsung, yang Mbah Jo mau menikah. Selama 4 bulan 10 hari. Kalau yang meninggal bukan suami, tidak boleh lebih dari 3 hari yang seperti ini. Baik, melunasi hutang si mayit tadi kita sudah singgung sedikit. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaih. Jiwa seorang mukmin itu tergadai dengan hutang-hutangnya, tidak akan bebas hingga dilunasinya. Maka seorang mujahid pun yang mati syahid sekalipun, kalau dia masih memiliki hutang, maka dia akan tertahan di mana? Di pintu surga. Dia akan tertahan di pintu surga. Dan juga kita ingatkan ya, orang berhutang itu kan ada 2 macam ya orang berhutang itu. Yang pertama kata Nabi, man adda dainan walam yanwi qada'ahu. Siapa yang berhutang dan tidak ada niatan untuk melunasi hutangnya, apa kata Nabi? Fadzalikal ladzi yukhadhu min hasanati. Maka orang ini nanti yang kebaikan-kebaikan amal solehnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya diambil Pak, untuk dikasihkan kepada orang yang menghutanginya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang hutang sama Bapak Ibu, ditagih pasti jawabannya entar so itu ya. Atau kalau ikhwan tuh afwan. Afwan. Misalnya kalimatnya begitu. Ibu ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ikhlaskan saja, dan itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi bersabda, barang siapa yang meringankan urusan hidupnya seorang mukmin di dunia, maka Allah akan ringankan urusan dia nanti di akhirat. Siap Bu mengikhlaskan hutang? Ustaz, 500 juta Ustaz. Ya gimana mau mengikhlaskan Ustaz? 500 juta. Gitu kan? Ya kalau tidak, yang kedua, bersabar menunggunya. Kalau sampai mati dia kok nggak bayar hutang kepada kita, padahal dia mampu, maka kebaikan-kebaikan dia nanti akan dibayarkan kepada orang yang menghutanginya. Jadi nggak ada istilah rugi kita, insya Allah. Nggak di dunia, nanti di akhirat. Nah yang kedua, itu orang yang ada dainan wa yanwi qada'u. Dia berhutang dan dia ada niatan untuk melunasinya, dan dia bersungguh-sungguh. Pontang-panting dia kerja, bahkan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berangkat pagi buta, pulang gelap. Nah, ketika pulang siang, anaknya bilang, siapa kamu? Gitu. Itu saking dia ingin melunasi hutang itu, dan juga tidak lunas, padahal dia sudah bersungguh-sungguh. Maka kata Nabi, addallahu anhu yaumal qiyamah. Maka Allah yang akan melunasi hutangnya nanti pada hari kiamat. Nah ini, ada 2 macam. Kira-kira kita yang mana? Baik. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Kita sudah bincang-bincang sebelum acara kalau materi kita ini bersambung. Nanti insya Allah akan disambung sekaligus dengan prakteknya. Jadi Ibu harus sabar, Bapak Ibu sekalian harus sabar dengan tahapan-tahapan ini. Karena kalau mau dirampungkan, kayaknya bejananya nggak muat nanti. Kalau ibarat teko nanti airnya apa Bu? Malah tumpah nantinya. Memang kalau dalam belajar begini harus sabar dengan tulus zaman, dengan waktu yang lama. Mungkin demikian penyampaian dari kami seputar dari sakarat sampai meninggal dunia, memandikan dan seterusnya. Insya Allah nanti akan diinfokan ya oleh tim Madani Group. Allah a'lam bishawab.